Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, para kiai, guru-guru kami semuanya, sahabat-sahabat kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara penyembelihan kurban, ya. Tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kita dalam praktik penyembelihan kurban ini dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan tata cara atau ketentuannya. Kita juga harus mengetahui syarat dan rukunnya, termasuk kesunahan-kesunahannya atau adab-adab dalam menyembelih hewan kurban, sehingga harapannya hewan kurban yang disembelih ini sah, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maqbul, sehingga hewan kurban yang disembelih ini bisa menjadikan sebagai wasilah untuk taqarrub, ya. Taqarrub yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada banyak cara orang dalam menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan akikah. Dan di sini adalah cara atau ketentuan dalam menyembelih hewan kurban atau urutannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini ada beberapa urutan yang perlu kita perhatikan. Harapannya nanti urutannya ini bisa ketahui, bisa kita ingat, sehingga benar-benar kurban yang kita lakukan atau hewan yang kita sembelih yang itu adalah amanah dari orang yang pengkurban, ini benar-benar sah, ya, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas urutannya bagaimana? Urutannya yaitu yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini yang dibaca pertama kali yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau hanya membaca basmalah saja, Bismillah, itu juga sah, boleh, ya. Nah, ini sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tentunya yaitu hewan kurban ini dihadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi hewan yang akan disembelih ini diarahkan ke arah kiblat. Nah, cara mengarahkan kiblatnya bagaimana sebenarnya? Ini jadi kepalanya ini, kepala entah itu kambing atau sapi, ini kepalanya ini berada di selatan, ya. Jadi kepalanya di arah selatan, kemudian kakinya di arah utara, kemudian hewan tersebut dibaringkan atau dihadapkan, ya, dihadapkan lehernya ini ke arah kiblat. Jadi bagian bawahnya atau bagian tempat untuk berbaringnya adalah lambung sebelah kiri, ya. Jadi bagian badannya, rebahnya ini bersandarnya, ini bagian perutnya adalah sebelah kiri. Kenapa? Karena bagian kepalanya tadi di arah selatan, sedangkan kakinya tadi di arah utara, sehingga nanti mengarah, kalau diarahkan ke arah kiblat, tentunya bagian sebelah badan kiri yang nanti akan menempel ke tanah atau ke lantai, ya, tempat untuk berbaringnya. Nah, ini jadi yang benar adalah kepalanya di arah selatan, kemudian kaki sebelah utara, dan bagian kiri, tubuh bagian kiri yang menempel di bawah atau di tanah. Nah, setelah kita tahu cara menghadapkan kiblat tadi, barulah kemudian kita mulai menyembelih, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua,
yaitu membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini yang singkatnya. Ya, jadi yang singkatnya membaca salawat ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau menggunakan redaksi sallallahu ala Muhammad ya juga boleh. Ya, yang penting di situ ada redaksi salawat ya. Sebagai bentuk kita bersalawat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga binatang sembelihan kita ini bisa sah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu membaca takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini membaca takbir ya. Ini takbir yang singkat ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Nah, ini yang singkatnya membaca takbir ya. Singkat tadi yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat yaitu membaca doa. Ya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Nah, ini doa ini, lafaz ini adalah ketika kita sendiri yang menyembelihnya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadhihi minka, sesungguhnya ya Allah ini adalah darimu, wa ilaika, dan untukmu, fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya binatang sembelihan ini, baik itu korban sapi ataupun kambing. Fataqabbal minni ya karim, wahai Tuhan yang maha mulia. Tapi kalau kita menyembelih milik orang lain, artinya diwakilkan, maka minnya disebutkan min siapa. Ya, min orangnya ini disebutkan, ini siapa orang yang melakukan korban. Misalnya kalau sapi 7, maka disebutkan 7 nama orang ya, karena satu sapi biasanya bagiannya adalah untuk 7 orang, maka disebutkan situ 7 orang ya, untuk korban bagi orang lain ya, atau yang diwakilkan. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min siapa, misalnya Ahmad, kemudian Syarif, kemudian nama orang yang berkorban tersebut, Furqan dan sebagainya, sebanyak 7 orang ya. Fataqabbal min siapa ya karim. Nah, ini tata cara dalam penyembelihan kurban ya, sehingga dengan harapan kita kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu harapannya kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam menyembelih juga ini kita harus tahu pisaunya benar-benar harus tajam, kemudian pisaunya jangan dilepas sebelum terpotong atau sebelum mati hewan tersebut. Kemudian apa saja yang harus dipotong ketika menyembelih ini, bagian apa saja, yaitu pertama adalah hulqum, saluran pernapasan, kemudian mari, saluran pencernaan, kemudian saluran pembuluh ya, 2 saluran pembuluh darah yang ada di bagian kiri dan kanan hewan yang disembelih ya. Jadi itu yang harus terpotong ya saat menyembelih. Nah, juga kita mengetahui beberapa rukun dalam berkorban. Yang pertama yaitu kita harus tahu yaitu prosesi penyembelihan. Ada aktivitas penyembelihan, ini rukun yang pertama. Kemudian juga ada alat untuk menyembelih. Kemudian juga hewan yang disembelih ya. Kemudian ada penyembelihnya ya. Jadi 4 rukun dalam berkurban. Ada aktivitas penyembelihan, kemudian ada penyembelihnya, kemudian ada alat untuk menyembelih, kemudian ada hewan yang disembelih. Nah, itulah ketentuan dalam melaksanakan kurban. Insya Allah dengan kita mengetahui tata cara dalam berkurban, mengetahui syarat dan ketentuannya hewan yang kita kurbankan, sehingga nanti tentu harapannya apa yang dikorbankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, termasuk di antara hewannya ini memang sudah mencukupi usianya, termasuk hewan ini jangan
sembarangan untuk disembelih, untuk dikorbankan, karena termasuk diantaranya hewan ternak. Apakah itu sapi, domba, kambing, kerbau, kemudian unta. Ya, ini hewan yang untuk dikorbankan di Idul Adha. Mudah-mudahan penjelasannya bisa difahami. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah rezekinya sehingga juga bisa berkorban, karena korban ini sangat diutamakan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ini pendapat mayoritas ulama. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.